Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga anak-anak kelas 4 diberikan kesehatan dan kesempatan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang buku tematik tema E. Buku tematik tema E. Bab yang kita pelajari adalah kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini adalah salah satu sejarah bangsa Indonesia yang perlu kita ketahui. Submateri yang kita pelajari ada dua. Satu, benda peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Dua, tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha. Satu, benda peninggalan sejarah pada masa Hindu-Buddha. Pertama, candi. Candi adalah bangunan yang digunakan umat Hindu-Buddha untuk pemujaan atau untuk memuliakan orang yang sudah meninggal. Prasasti. Prasasti merupakan batu bertulis yang dibangun untuk mengenang suatu peristiwa yang telah terjadi. Arca. Arca atau patung yang biasanya terdapat di dalam sebuah candi. Arca menjadi simbol telah bersatunya raja dengan dewa. Karya sastra. Ada banyak karya sastra berupa kitab peninggalan kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Masing-masing kitab itu menceritakan kisah yang berbeda-beda. Contohnya, kitab Kakawin Bharatayuda dan kitab Pararaton. Dua, tokoh-tokoh sejarah pada masa Hindu-Buddha. Raja Mulawarman. Raja Mulawarman adalah raja dari kerajaan Hindu pertama di Indonesia, yaitu Kerajaan Kutai. Ia merupakan cucu dari Raja Kudungga yang terkenal sebagai raja pendiri Kerajaan Kutai. Nama Raja Mulawarman dikenal setelah ia menjadi pemimpin di abad keempat Masehi. Ia terkenal sebagai raja yang baik dan dermawan. Raja Purnawarman. Raja Purnawarman merupakan raja yang terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Raja Purnawarman memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Siwa. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu tertua setelah Kutai yang berdiri sekitar tahun 358 Masehi dan terletak di daerah Bogor, Jawa Barat. Raja Airlangga. Raja Airlangga merupakan pendiri kerajaan Kahuripan yang memerintah pada tahun 1009 sampai 1042 Masehi. Saat pertama kali naik takhta, wilayah kerajaannya hanya di Sidoarjo dan Pasuruan. Namun setelah menaklukkan kerajaan lain, wilayah kekuasaannya membentang dari Pasuruan, Madiun, Barat hingga Jawa Tengah. Raja Jayabaya. Raja Jayabaya adalah raja yang terbesar dari kerajaan Panjalu atau Kediri. Keberhasilan dan kemasyhuran Raja Jayabaya
dapat dilihat dari hasil sastra pada masa pemerintahannya. Atas perintahnya, pujangga-pujangga keraton berhasil menyusun kitab Bharatayuddha yang ditulis oleh Empu Seda dan diselesaikan oleh Empu Panulu. Tokoh kerajaan Majapahit. Raden Wijaya, raja pertama dan pendiri kerajaan Majapahit. Mahapati Gajah Mada, patih yang dapat menyatukan Nusantara. Ia terkenal dengan sumpahnya, Sumpah Palapa. Raja Hayam Wuruk, raja yang bergelar Maharaja Sri Rajasa Negara. Di masanya Majapahit menguasai seluruh Nusantara. Tokoh kerajaan Sriwijaya, Raja Balaputradewa, raja yang berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai kejayaan. Sakya Kirti, seorang mahaguru agama Buddha di kerajaan Sriwijaya. Raja Kertanegara, raja terakhir kerajaan Singosari. Beliau adalah raja yang sangat terkenal baik di bidang politik maupun keagamaan. Dalam bidang politik, Raja Kertanegara melakukan politik dalam negeri dan politik luar negeri. Terima kasih anak-anak telah memperhatikan. Semoga video ini bermanfaat. Ustadz ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.